satisfied. My body aches to be satisfied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 2 presentasikan materi tentang fungsi, peran, manfaat, dan fungsi media. Saya Nisa Azhari sebagai moderator dan beranggotakan Melina, Elvelita Fani, Melina Roja. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama itu saya sendiri menjelaskan, yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Baiklah, untuk fungsi media pembelajaran itu sendiri, ada beberapa fungsinya. Fungsi atensi. Nah, dari segi ini itu sebagai menarik perhatian siswa dengan menampilkan sesuatu yang menarik dan media tersebut. Kemudian, fungsi motivasi. Di sini fungsi itu adalah sebagai menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih giat belajar. Ketiga adalah fungsi afektif. Nah, dari segi fungsi ini, dia itu berfungsi sebagai menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap terhadap pelajaran dan orang lain. Selanjutnya adalah fungsi kompensatoris. Nah, di sini berfungsi sebagai mengakomodasikan siswa yang lemah dalam menerima dan memahami pelajaran yang disajikan secara teks atau verbal. Kemudian fungsi dari segi psikomotorik. Dia juga berfungsi sebagai mengakomodasi siswa untuk melakukan sesuatu kegiatan secara motorik. Dan yang terakhir adalah fungsi evaluasi, di mana siswa itu harus mampu menilai kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Baiklah, saya sudah pembahasan dari saya. Yang selanjutnya Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran media pembelajaran. Jadi, media memiliki berbagai peran dalam aktivitas belajar. Selama ini, pembelajaran mungkin lebih banyak tergantung pada keberadaan guru. Dalam situasi demikian, media mungkin tidak banyak digunakan oleh guru, atau apabila digunakan media hanya sebagai alat bantu pembelajaran. Pandangan demikian mengisyaratkan tidak adanya upaya memperdaya media dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran mungkin juga tidak memerlukan kehadiran guru. Pembelajaran yang tidak tergantung pada guru atau disebut sebagai self-instruction bahkan beberapa kali diarahkan oleh siapa yang merancang media tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Melina telah menjelaskan tentang peran media pembelajaran. Selanjutnya, materi oleh teman kita kepada ini, kan? Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran, STEM dan Danton 1985, misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu dari pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar.
bukti konkret. Dan yang ke-10, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melini sudah menjelaskan beberapa peran tentang media pembelajaran. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah prinsip penggunaan media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Elvalita Fani. Kepada Elvalita Fani dipersilakan. Oke, baiklah saya akan menjelaskan prinsip penggunaan media pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan guru. Contohnya, guru kurang menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, maka guru mempersiapkan media OHT, dan oleh sebab OHT digunakan untuk kepentingan guru, maka transparansi tidak didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip media pembelajaran, melainkan seluruh pesan yang ingin disampaikan dituliskan pada transparan hingga menyerupai koran. Itu menurut Ari Sandi tahun 2011. Selanjutnya dijelaskan oleh Baiklah, terima kasih kepada Elvalita Fani telah menjelaskan tentang prinsip dari media pembelajaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naroja beberapa pembagian tentang prinsip pembelajaran. Baik, di sini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Ini menurut pendapat Rahmat tahun 2010, yaitu yang pertama harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran atau informasi yang bersifat umum, ataukah sekedar hiburan saja, mengisi waktu kosong? Lebih khusus lagi, apakah sasarannya siswa TK, SD, SLTP, SMU, atau SLB? Yang kedua yaitu karakteristik media pembelajaran. Nah, setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari keunggulannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya pemilihan media pembelajaran. Di samping itu, memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai media pembelajaran secara bervariasi. Next. Yang ketiga yaitu alternatif pemilihan, yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Dengan demikian, guru dapat menentukan pilihan media pembelajaran mana yang akan dipilih jika terdapat beberapa media yang dapat dibandingkan. Media pembelajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, harus diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran yang antara lain, 1. Menggunakan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Itu menurut pendapat Usman tahun 2011. Lah, next. Yang kedua yaitu
media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pembelajaran. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakan sekitar dari guru yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Itu menurut pendapat Arif tahun 2010. Prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan, untuk dimanfaatkan dan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Selebih Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan beberapa materi tentang fungsi, peran, dan manfaat serta prinsip dari media pembelajaran. Semoga bermanfaat dan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.